action let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulfa Lutfia. Perkenalkan, nama saya Andi Febrianti. Kami dari Prodi PGNI 5, Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal. Kami akan membahas mengenai Pengembangan konsep, nilai, moral, dan norma dalam PKN. Langsung saja ke pembahasan. Langsung saja ke pembahasan yang pertama. Pendidikan, nilai, norma, dan moral memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan budi pekerti dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik. Pengertian konsep. Konsep adalah suatu pernyataan yang masih bersifat abstrak atau pemikiran untuk mengelompokkan ide-ide atau peristiwa yang masih dalam angan-angan seseorang. Yang kedua, pengertian nilai. Menurut Alford Mulyana 2004 mendefinisikan nilai sebagai sebuah keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya. Nilai dapat diklasifikasikan menjadi satu nilai teoretik. Nilai ini melibatkan pertimbangan logis dan rasional dalam memikirkan dan membuktikan kebenaran sesuatu. Nilai teoretik memiliki kadar benar salah menurut pertimbangan akal. Yang kedua, nilai ekonomis. Nilai ini terkait dengan pertimbangan nilai yang berkadar untung rugi. Objek yang ditimbangnya adalah harga dari suatu barang atau jasa. Karena itu, nilai ini lebih mengutamakan kegunaan sesuatu bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, nilai estetik. Nilai estetik menempatkan nilai tertingginya pada bentuk dan keharmonisan. Nilai estetik berbeda dengan nilai teoretik. Nilai estetik lebih mengandalkan pada hasil penilaian pribadi seseorang yang bersifat subjektif. Sedangkan nilai teoretik lebih melibatkan penilaian objektif yang diambil dari kesimpulan atas jumlah fakta kehidupan. Yang keempat, nilai sosial. Nilai tertinggi dari nilai ini adalah kisah sayang di antara manusia. Nilai sosial ini banyak dijadikan pegangan hidup bagi orang yang senang bergaul, suka berderma, dan cinta sesama manusia. Yang kelima, nilai politik. Nilai tertinggi dalam nilai ini adalah kekuasaan. Kekuatan merupakan faktor penting yang berpengaruh pada diri seseorang. Sebaliknya, kelemahan adalah bukti dari seseorang kurang tertarik pada nilai ini. Yang keenam, nilai agama. Secara hakiki, sebenarnya nilai ini merupakan nilai yang memiliki dasar kebenaran yang paling kuat dibandingkan dengan nilai-nilai sebelumnya. Nilai ini bersumber dan kebenaran tertinggi yang datangnya dari Tuhan. Selanjutnya, pembahasan tentang norma. Norma adalah kaidah ketentuan, aturan, kriteria atau syarat yang mengandung nilai tertentu yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat di dalam berbuat.
bertingkah laku agar masyarakat tertib, teratur, dan aman. Selanjutnya adalah macam-macam norma. Yang pertama, norma kebiasaan. Norma kebiasaan adalah perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Contohnya, memberi salam saat bertemu dan bertutur kata sopan dan sebagainya. Yang kedua adalah adat istiadat. Adat istiadat merupakan tata kelakuan yang kekal dan diwariskan secara turun-menurun dari generasi ke generasi secara kuat dan menyatu dengan pola perilaku masyarakat. Adat istiadat umumnya masih dipegang teguh oleh masyarakat di wilayah pedesaan. Contohnya, adat istiadat yang masih dilakukan sampai sekarang adalah upacara ritual nyadran. Selanjutnya, norma agama. Norma agama adalah norma yang berasal dari Tuhan yang berisi perintah, larangan, dan anjuran yang menyangkut hubungan antara manusia dan hubungan manusia dengan Tuhan. Contohnya, menghormati antara umat beragama dan sebagainya. Selanjutnya, norma hukum. Norma hukum adalah sejumlah petunjuk hidup yang berisi tentang perintah dan larangan yang bersifat memaksa untuk menjamin kepentingan manusia. Norma hukum mempunyai 3 unsur mutlak, yaitu yang pertama, bersifat memaksa, yang kedua, bersifat mengatur, yaitu mengatur ketertiban masyarakat, dan yang ketiga, memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran norma hukum yang sesuai. Peraturan dalam perundang-undangan seperti hukuman penjara, hukuman denda, dan hukuman mati. Norma hukum merupakan norma tertulis dan dibuat oleh negara yang mempunyai sanksi yang tegas. Contohnya, membayar pajak tepat pada waktunya, mematuhi semua hukum yang berlaku di Indonesia, dan lain sebagainya. Selanjutnya, norma susila. Norma susila didasarkan pada hati nurani atau akhlak manusia. Melakukan pelecehan seksual adalah salah satu dari pelanggaran dari norma susila. Contohnya, tidak boleh membunuh sesama manusia, tidak boleh mencuri barang orang lain, dan sebagainya. Selanjutnya, pengertian moral. Pengertian moral adalah ukuran baik buruknya seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat dan warga negara. Selanjutnya, aspek konsep moral. Aspek konsep moral adalah kesadaran moral, mengetahui nilai moral, pandangan ke depan, pandangan normal, mengambil keputusan, dan pengetahuan diri. Selanjutnya, aspek sikap moral. Aspek sikap moral adalah kata hati, rasa percaya diri, empati, cinta kebaikan, pengendalian diri, dan kerendahan diri. Yang terakhir, aspek-aspek perilaku moral. Yang pertama, kemampuan, kemauan, kebiasaan. Simpulan materi yang kami paparkan adalah yang pertama, konsep dalam materi PPKN merupakan suatu pernyataan yang masih bersifat abstrak atau pemikiran untuk mengelompokkan ide-ide atau peristiwa yang masih dalam angan-angan seseorang. Dan yang kedua, nilai merupakan kualitas dari sesuatu atau harga diri sesuatu yang diterapkan dalam konteks pengalaman manusia. Nilai dapat diklarifikasikan menjadi beberapa, di antaranya
nilai teoritik, nilai ekonomis, nilai estetik, nilai sosial, nilai politik, dan nilai agama. Yang ketiga adalah norma. Norma merupakan kaidah ketentuan, aturan, kriteria, atau syarat yang mengandung nilai tertentu yang harus dipatuhi oleh warga masyarakat. Dan yang terakhir, moral merupakan ukuran baik buruknya seseorang, baik sebagai pribadi maupun sebagai warga masyarakat dan warga negara. Sekian materi yang kami paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 트레저와 함께 달려 Ready for action, let's go 추억 건물을 찾으러